Halo. Hai, nama gue Rosita, 26 tahun, asal Surabaya. Sudah berapa lama di Jerman? 7 tahun. I'm still counting. Apakah betah? Tidak. Apakah merasa seperti rumah? Tidak. Apakah punya rumah? Tidak. Oh my god! Gue homeless ya. Maksudnya homeless gue itu homeless yang kayak mentally homeless. Gue ada sih rumah, ada tempat tinggal, ada atap, ada sebagainya. Ya yang lo anggap rumah gitu. Cuman mentally I'm homeless, you know. Gue nggak ngerti rumah gue di mana, nggak di Surabaya, nggak di Jerman. Karena gue nggak tahu ya, mulai dari COVID itu semuanya berubah. Kayak there's nothing feels like home anymore. Itu adalah keluh kesah pertama gue. Kalau bisa sih di Jerman, jadi gini, awal gue ke Jerman itu karena gue bermimpi gue akan kuliah di luar negeri. Tapi ada tapinya nih, keadaan tidak mengizinkan gue kuliah karena satu dan lain hal. Intinya gue di sini dengan sangat, gue ngerasa gue sangat amat berproses sih ketika gue memutuskan untuk ke Jerman tuh. Gue sangat amat berproses dari yang mulai nol sampai gue yang sekarang gitu. Just Rosita yang udah bisa beli iPhone-nya sendiri, udah bisa beli MacBook-nya sendiri, udah bisa beli TV. Apalagi gue, alhamdulillah sekali gue jadi tulang punggung keluarga dan bisa membiayai nyokap gue hidup di Indonesia. Kebanggaan sih, menurut gue masih banyak pencapaian hidup gue yang belum gue capai, tapi sampai sekarang sih gue alhamdulillah sangat-sangat bersyukur mendapatkan apa yang gue punya sekarang gitu. Jadi ceritanya lo ke Jerman tuh ngapain? Gue ke Jerman itu karena gue dipaksa oleh keadaan. Karena gue ditipu. Gue nih ditipu guys, ame agen yang berkedok beasiswa. Jadi nyokap gue waktu gue menerima beasiswa itu semangat banget gitu. Oh my god, anak gue ternyata pintar. Ternyata enggak. Ibu, anakmu ini bodoh. Ya nggak bodoh sih. Kok bisa bodoh 7 tahun di Jerman bertahan? Gila aja. Supervisor lagi, ya. Nggak mau sombong. Cuman itu adalah pencapaian gue gitu. Mari kita berbagi pencapaian dan kesedihan dan apapun di video ini. Anjing, so asik banget gitu. Gue nih orang Surabaya ya. Jadi kalau misalnya gue agak medok menurut kalian, it's your idea ya, it's your opinion, I do not care, okay? So first of all, I would like to say, kenapa sih gue memilih Jerman? Karena gue waktu itu dari SMP dan SMA itu gue bermimpi untuk kuliah di luar negeri dan sangat amat passionate dengan science sih gue. Pengen kerja lapangan juga. Dari dulu awalnya gue emang pengen kerja lapangan aja gitu, kayak keren gak sih jadi cewek yang kerja di antara cowok-cowok, dan keturutan sampai sekarang. Jadi guys, omongan itu adalah doa.
ya, tapi doa. Ingat, ketika lo ngomong itu yang dengar nggak cuma Tuhan, tapi setan juga denger. Jadi wise, be wise, you know what I'm saying? Gue pengen berbagi cerita gue, cuman kayaknya orang-orang juga nggak seberapa peduli dengan cerita gue. Jadi gue pengen beropini aja. Di sini gue pengen beropini tentang kenapa lo harus pro dan kontranya Jerman. Kenapa lo harus milih Jerman? Karena hidup lo terjamin, guys. Ketika lo udah punya kerja, atau apa ya? Gue dulu tuh ada program Ausbildung, intinya diploma gitu loh, tapi lo kayak internship gitu. Jadi lo kerja dan sekolah gitu. Itu juga dijamin hidup lo. Jadi kayak lo digaji tiap bulan, lumayan gajinya ya, di atas UMR lah, UMR Jakarta, di atas UMR Jakarta loh. Terus apalagi ada cuti ya kan, 30 hari. Terus kadang itu ada juga Ausbildung yang menyediakan tempat tinggal, jadi lu nggak usah repot ngontrak dan sebagainya, ngekos dan sebagainya gitu. Cuman mostly emang nggak ada sih, itu ada beberapa Ausbildung doang. Jadi intinya pertama, hidup di Jerman itu terjamin. Lu kalau sakit tinggal ke dokter aja. Lu kalau mau cuti 30 hari ada, gaji ada. Lu cuman tinggal menyesuaikan lifestyle aja kalau di sini. Sebenarnya living costnya juga nggak terlalu beda dengan Jakarta kalau menurut gua. Dan kalau Surabaya sih masih beda sih. Surabaya murah sih, Cuk. Kalau Jakarta lebih biadab ya. Jadi ya udah, itu adalah pro pertama lu kenapa harus ke Jerman. Kalau kontranya yang lu harus bener-bener membulatkan tekad buat menentang kehidupan di Jerman tuh ini. Kontranya itu adalah lu harus memiliki mental baja. Di mana orang-orang di sini tuh direct ya. Orang itu langsung kalau lu nggak tepat waktu, terus kalau lu ada ini ya ngomong lah gitu. Terus lu harus bisa bahasa Jerman. Intinya lu harus bisa bergaul dengan mereka dan fleksibel aja gitu. Ya lu bisa jadi, lu harus gue tanamkan lagi, lu harus punya identitas. Identitas gua Indonesia, identitas gue Jawa, identitas gue adalah orang berkulit coklat, identitas gue adalah gue beragama Muslim. Tapi untuk agama nggak seberapa penting karena gue nggak pakai hijab ya. Kalau misalnya, karena gue bukan Muslim yang baik dan benar ya, cuman gue insya Allah berusaha ya kan, tidak menampilkan, cuman berusaha aja karena masih butuh proses ya. Karena gue nakal banget nih, gue nakal, udah bandel, tato di mana-mana. Masa muslimah begini? Jangan ditiru adek-adek, jangan ya dek ya, astagfirullah. Ya begitulah. Jadi kalau misalnya lo mau ke Jerman, lo tuh harus punya mental baja, bisa bahasa Jerman, dan bisa menjual diri lo kepada masyarakat. Intinya lo harus punya sesuatu, lo harus punya karakter. Ya, pertama itu karakter ya. Lo kalau mau bertahan di sini lo harus punya karakter nih. Kayak gue nih, karakter seorang idiot, makanya bisa ya gitulah. Pokoknya yang penting lo harus tahu cara membawa diri dengan kultur yang berbeda dengan kultur yang lo punya di Indonesia. So that was it from me. You know what I'm saying? I'ma see you again next time. Ciao, bello.